Yoninya itu ada. Ada. Yoninya itu ada. Jadi iseng-iseng itu sebenarnya ada juga. Cuma Sememi itu tempatnya eks lokalisasi, ya Mas ya. Iya. Ya lebih terkenal dengan sebutan Moro Seneng. Lek Moro ya seneng gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami rekan-rekan sekalian. Kembali lagi ke Dusun Kata, duduk sejajar untuk membuka mata. Sebelumnya kita banyak mengulas video-video dari pengunjung-pengunjung kita. Tidak berhenti di situ, kita kembali mengundang pengunjung-pengunjung lain dari desa-desa lain juga. Kebetulan kita berjumpa dengan seorang pegiat reog yang kali ini ada Mas Alsa dari wilayah sekitar sini sendiri, dari Surabaya juga. Saya ucapkan sugeng rawuh dan selamat datang Mas Alsa. Apa kabar Mas? baik, Alhamdulillah ya. Gini, untuk mengawali topik pembahasan kali ini Mas, kita perlu pembelajaran sejarah-sejarah. Kali ini saya tertarik untuk membahas tentang budaya reog itu tadi. Apalagi di Surabaya ini cenderung budaya reog itu kan terkenal daerah Ponorogo. Tapi Mas Alsa menggiat di daerah Surabaya Barat, Benowo Sememi, dan ada paguyubannya Mas ya. Namanya apa nih Mas? Namanya reog Singojaya Reksa. Singojaya Reksa teman-teman. Tadi siapapun yang ingin belajar reog mengenai apapun itu, kalian bisa menghubungi Mas Alsa sebagai koordinator di sini, dan lebih lengkapnya bisa diulas nanti ada di deskripsi kami, dan juga ada kontak person juga. Oke, mungkin sebelum lebih jauh kita kenal Mas Alsa. Gimana sih Mas kok bisa terjun sebagai pemuda yang ngurusi reog? Yang saya tahu kan budaya atau adat itu kan kebanyakan orang-orang yang amit sewu, sepuh, yang sudah berusia lanjut. Tapi Mas Alsa menggerakkan pemuda sebagai pelopor pemuda untuk menghargai budaya itu tadi. Monggo Mas, bisa dijelaskan? Saya sambil nyumet udut Mas ya. Bawa ika yang mulai. Nggih, leres. Jadi dulu itu saya ikut reog itu tahun 2014. 2014. Kebetulan itu waktu itu di sini kan yang mengelola itu sekaligus pembina dan kayak pelopor kan termasuk orang tua juga kan. Orang tua juga. Nah, 2014 itu waktu itu ini reog kan kok koyo enak ya kan. Mantap. Akhirnya nyoba sih nyoba ikut reogan Sampai sekarang masih. sampai sekarang alhamdulillah. Terus kebetulan waktu itu yang ikut dari sini itu cuman saya aja. Dari awalnya pemuda hanya sampai entok gitu ya. Lainnya itu ya panggilan kayak player-playernya itu ambil Orang-orang luar. Akhirnya lagi terus setelah itu teman saya itu kasih support. Pemuda di tempatku ini banyak, apalagi di sini kan juga eks lokalisasi juga dong. Nah itu yang perlu digarisbawahi, eks lokalisasi. Di sini. Jadi ayolah bikin kegiatan positif aja. Akhirnya temen-temen adik-adik itu tak ajak semua. Akhirnya alhamdulillah banyak peminatnya. Enggak di situ juga, kita juga kayak teman-teman di sini tuh welcome buat kayak Orang luar ingin belajar gitu Mas. Kolaborasi mungkin. Kayak terutama kayak perantauan kan reog kan dari Ponorogo. Iya benar. Terus seniman-seniman Ponorogo yang merantau di Surabaya Mungkin bisa menularkan. yang pengen cari hiburan reog. Ya Surabaya Barat Sememi ini tempatnya. jadi ini Perlu diketahui sebelumnya Mas ya, di Sememi itu tempatnya eks lokalisasi ya Mas ya. Ya lebih terkenal dengan sebutan Moro Seneng. Lek Moro ya seneng gitu ya. Terus kita Mas Alsa ini sebagai gimana sih sudut pandang masa Sememi ini hanya dikenal dengan negatifnya saja. Akhirnya dengan masuk jegur atau terjun
ke itu tadi di Reok akhirnya muncullah budaya dan sekarang sudah dikenal bahkan luar kota juga Mas ya. Luar kota alhamdulillah sering datang luar kota juga. Oke. Tapi kebanyakan kebetulan di Surabaya ini kan kayak tempat latihan reok juga jarang juga. Benar Mas, benar. Terus jadi orang-orang sih aku pengen ikut reok menyalurkan itu bingung. Benar. Jadi akhirnya kita mewadahi kayak seperti itu. Nah, gitu. Kita mewadahi siapa yang mau ikut, monggo silakan. Ya teman-teman dari untuk generasi dusun kata sendiri dan rekan-rekan pengunjung dari desa-desa lain juga silakan kalau ingin belajar reok ya Mas ya. Yeah. Dan perlu diketahui bahwasanya reok itu adalah milik Indonesia teman-teman. Jadi budaya itu harus dilestarikan yang paling penting. Jangan sampai hilang Jawa. Yeah. Nah, itu Mas ya. Oke, untuk membahas lebih lanjut. Untuk kali ini Mas, yang saya tahu, saya juga pernah melihat Mas Alsa berlatih. Yang saya lihat kok Mas Alsa juga masuk di dunia pendidikan, ngajar ekstrakurikuler di SDN, tempatnya di mana itu Mas? Kalau SD-nya itu sementara yang masuk ini SDN 231 Pelem-Watu. Pelem-Watu. Iya. Sudah masuk ke dunia pendidikan, mengajar ekstrakurikuler. Dan Mas Alsa juga bukan setahun 2 tahun lagi, tapi sudah malang melintang. Iya. Terus itu gimana Mas? Untuk susahnya mengajar anak-anak remaja, anak-anak kecil, atau mungkin tamu-tamu yang ingin belajar, ada nggak kesusahan yang didapat untuk belajar itu tadi? Kalau susahnya jarang, kebanyakan seneng. Kalau reokan kan kita kan niati seneng dulu ya. Jadi reokan biar kan tidak hiburan. Iya. Jadi kita itu harus seneng. Jadi aku sering menekankan kepada teman-teman, kepada adik-adik itu reokan itu kita ini tempatnya seneng-seneng. Benar. Jadi buat se-enjoy mungkin di sini. Kalau sudah enjoy, sudah happy melakukan, akan terus berkelanjutan. Iya, leres. Wujudnya komitmen itu tadi Mas. Hebat. Karena sangat jarang sekali pemuda-pemuda yang ingin terjun untuk apalagi untuk kegiatan sosial, untuk generasi, membuat generasi kita itu berpikir bahwasanya jangan hanya belajar gadget saja, budaya pun harus tetap dipelajari, sejarah pun harus tetap dipelajari, bahwasanya jati diri kita adalah seorang Jawa itu tadi Mas ya. Oke. Mas Alsa, kalau saya melihat reok itu kan alatnya berat Mas. Panjang kayak gitu. Ada latihan khusus nggak Mas? Kalau latihan khusus sebenarnya gini. Sebenarnya ada kan teman-teman yang di sontren, di apa namanya? Kayak di sisi gitu. Kalau di kita enggak, kita soalnya gini, saya itu belajarnya dari orang-orang luar negeri gitu. Kalau di luar negeri kan kayak santet-santet dan lain sebagainya mungkin nggak ada. Fudu. Kalau luar negeri namanya fudu. Kalau apa namanya? Kalau anak-anak teman-teman gue penting latihan terus. Jadi teknik mainnya itu teknik. Berbicara skill Mas ya. Bukan ya tadi teman-teman digaris bawahi tidak ada unsur-unsur klinik ya. Jadi di situ adalah skill. Kalau kita tekun belajar, di situ kita bisa. Ya. Sebenarnya kalau orang-orang terdahulu mungkin ada. Jadi teman-teman juga ada juga kan yang pakai kayak gitu. Cuman kan saya bilang ke teman-teman nggak usah, kita main teknik aja. Sebenarnya kalau dikasih kayak gitu kan memang takut yang terjadi tidak kayak yoninya itu ada. Yoninya itu ada. Jadi isen gitu sebenarnya ada juga. Cuman kalau saya sendiri kan apa namanya, ayo belajar polosan aja. Istilahnya berbicara skill. Skill aja. Kok siapa tahu kalian ekspor atau apa nanti misalnya ditambah kayak gitu, monggo silakan. Untuk gini Mas, untuk reok biasanya yang paling sering berdampingan itu apa? Kayak ngeremo atau jaranan, itu yang paling sering berdampingan dengan reok. Kalau Mas Alsa tampil atau latihan itu apa? Kalau sering berdampingan itu kolaborasi ya gitu. Iya. Kalau kolaborasi banyak sih. Jadi kayak
tari-tari modern juga ada. Jadi selain ada tari tradisional juga dikolaborasi dengan tari modern. Nah, kalau reok itu sebenarnya universal, maksudnya kayak biasanya itu temen-temen divariasi. Ya. Kayak kalau sekarang itu, kalau kemarin itu Variasinya itu dalam bentuk gerakan, tarian atau apa? Mas? tarian Gerakan. musik. Musiknya juga. Kayak kemarin tuh Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi musiknya pakai Banyuwangian. Terus biasanya pakai tari ini dikolaborasi pakai tari remo. Nggih. Tapi alat musiknya reok. Oh. Jadi sekarang seiring berjalannya perkembangan zaman, kita pun bisa improvisasi di situ, Mas. Perlunya peran pemuda memang seperti itu, Mas. Kalau pemuda itu, kalau saya lihat itu pemuda itu pikirannya luas. Pemuda itu semangatnya berapi-api. Beres. Terus referensinya banyak. Soalnya kan kulino bolang lah apa. Kulino bolang ronor ini akhirnya kan referensinya banyak. Terus kreativitasnya juga tak terbatas kalau terbatas. Tapi apa namanya? Ini, Mas, yang saya ingin ketahui, sebelumnya Mas Arsa ada sekolah kayak gitu nggak? Kok bisa masuk kayak gitu? Apa jurusan atau kuliah ambil di seni kayak gitu? Enggak? Kalau saya kuliah sebenarnya jurusannya IT. Dari IT, teman-teman, dari IT ke seni itu loh. Ya, bertolak belakang bahkan jauh. Tapi ada nggak apa ke depan itu buat semacam apa ya, gebrakan dari teknologi untuk reok itu tadi? Sebenarnya kita juga sudah bikin deh kemarin itu aplikasi pengenalan seni reok pada anak usia dini. Wow, itu Nah, gitu. Terus setelah itu kalau belajar waktu itu saya itu ngawalin itu dari YouTube pertama itu, dari YouTube. Otodidak ya? Otodidak, terus sharing sama teman-teman Ponorogo yang perantauan di sini kan juga banyak juga kan. Jadi saya itu sharing rap itu gimana sih, rap itu gimana. Terus akhirnya ada juga kan kayak pelestari reok yang di Surabaya itu namanya Pak Leke itu pencipta tari Bujang Ganong. Tari Bujang Ganong. Asli Surabaya. Aslinya Ponorogo, cuman kan menetapnya kan di Surabaya. Sampai sekarang. Ya. Di situ saya belajar, Pak, reok Jamben sama sekarang itu bedanya apa sih? Nah, gitu-gitu kan. Iya. Nah, terus sama teman-teman sim perantauan itu saya juga tanya-tanya, Mas, reokan itu lek nang kono gimana sih? Lek nang kene gimana? Soalnya kan kalau Surabaya kan banyak perantauan, teman-teman perantauan gitu kan. Iya, benar. Dan teman-teman perantauan itu bawa budayanya sendiri-sendiri. Ada istilahnya kayak pertukaran budaya kalau sudah masuk ke Surabaya. Ya. Jadi kalau contoh Kediri, orang Kediri bawa budayanya jaranan ke sini, orang Tulungagung bawa jaranan ke sini. Iya. Terus orang Ponorogo bawa reoknya ke sini kan. Iya. Jadi kalau di sini kebanyakan itu nggak bisa, kita itu kayak Mas reokan pakem, yo kita belajar pakem, cuman kan tapi kalau terlalu ditekankan ke pakem akhirnya orang itu bisa mendal, istilahnya itu mau belajar pun sudah ragu. Iya. Maksudnya itu kalau misalnya pakem terus kan monoton. Benar. Nah kalau misalnya fleksibel, di selingnya ambek reok ambek jaranan. Iya. Reok ambek remo ambek Banyuwangian tari gandrung banget. Itu lebih ternyata ini ketemu orang-orang baru kayak gitu. Akhirnya kan kita kan belajar lagi loh. Jadi tidak hanya semata-mata di reok saja. Mungkin barangkali ada yang dikolaborasi dengan campur sari, ya Mas ya. Terus ada juga yang ngeremo itu tadi. Jadi seiring berjalan waktu, reok pun dikemas semenarik mungkin agar bisa diminati oleh khalayak luar, khususnya bisa go internasional tadi Mas ya. Sangat menarik teman-teman, karena sangat jarang sekali ya yang pemuda-pemuda mau terjun dan ingin bersosial. Dan Mas Alsa sendiri pun sudah berkeluarga, waktunya pun sudah akan terbagi, tapi masih bisa meluangkan itu tadi. Sama seperti halnya es batu balokan Mas, kalau menurut saya.
es batu dipakai atau tidak, dia akan mencair. Sama halnya kalau umur kita dipakai atau tidak, itu lama-lama juga akan mencair. Pilihannya terpada pemilik umur itu tadi, dipakai atau tidak itu tadi, itu hak mereka, ya kan? Lebih baik dipakai kan Mas? Ya. Mungkin salah satunya dengan melakukan kegiatan yang manfaat itu tadi. Oke, kita membahas hal lain Mas. Di samping kita belajar itu tadi, ada nggak kesulitan kalau mengajak pemuda-pemuda itu tadi untuk mengenal reog itu dari mana, sejarahnya kayak gimana, terus memperkenalkan untuk mereka agar bertahan. Itu loh, yang mempertahankan kan terkadang itu sulit. Itu bener. Gimana Mas? Ada strategi nggak? Jadi gini, kalau apalagi di lingkungan sini kan ekslokalisasi, terus kalau saya bilang bisa dikatakan minoritas. Apalagi di Surabaya ini kan bukan Ponorogo kan. Iya. Surabaya ini minoritas, terus referensi juga di sini kan kurang. Benar. Jadi dulu kan saya itu membangun itu belajarnya dari mana-mana. Jadi banyak teman-teman. Ya bolang itu tadi ya. Bolang belajar dari mana-mana. Lah kebetulan sekarang waya kita ini regenerasi teman-teman, saya tekankan seperti itu. Terus kayak anak-anak itu, kalau anak SD itu lebih gampang soalnya kan dia kan lebih seneng, enjoy dia tuh seneng. Jadi kalau anak SD, ayo ikut Mas, enak. Kalau SMP ku biasanya sudah mengenal lawan jenis, bucin lah oleh karena dia. Ya, sisanya kan itu kenakalan itu mulai muncul. Terus kalau SMA itu biasanya anak-anak itu kalau di sini tuh pemalu. Jadi, wah izin Mas sampai joget Mas, izin Mas. Jadi saya tuh mengolah teman-teman sing. Jadi kita bangun itu dari dini Mas. Jadi yang ikut reokan itu kebetulan ada, saya bibit itu ada yang masih PAUD, ada yang PAUD juga. PAUD itu PAUD TK. PAUD TK itu saya kenalkan. Itu nari sampai SD, SMP itu masih nari. Terus kalau SMA itu biasanya kan malu loh. Iya. Aku izin Mas, lek joget Mas. Ya wis, tak tarik mundur aja musik kae. Ayo musik kae. Jadi anak-anak itu tak olah kayak apa caranya arek-arek itu gerak. Bener. Jadi lek misalnya arek-arek gerak, otomatis kan dia ikut reog itu Yus Mas, nyaman. Jadi sesuai dengan keinginan dia. Dia basicnya di mana? Misal dia bisanya gendang atau pegang suling, gitu ya. Tapi ya susahnya memang seperti ya namanya berbuat baik itu pasti gak ada yang mudah. Tapi kalau kita terus-terusan ditempa, terus-terusan kita melakukan dengan istiqomah, konsisten, mungkin berbeda lagi. Dan Tuhan pun tidak akan tega kalau melihat hambanya sengsara. Walaupun hambanya bukan saya saja dan Mas Alsa saja, tapi Tuhan pun pasti tidak akan tega. Oke, kita cari pemikiran lebih luas. Kalau Mas Alsa di dunia reog itu tadi, gimana Mas melihat fenomena pemuda saat ini yang mungkin tidak hanya di daerah sini atau di luar sana, yang mulai berjalan jauh dari budaya-budaya yang ada. Tidak hanya reog, bisa saja budaya-budaya yang telah hilang, mungkin yang dulunya ada dengan dolanan-dolanan tradisional, dengan mengenal lagu-lagu adat, atau mengenal bahasa krama gitu. Itu mulai sudah berjalan jauh dan sudah mulai langkah kalau saya bilang seperti itu. Bahkan saya lebih respect kepada pemuda-pemuda yang bisa berbahasa krama daripada berbahasa Indonesia saja. Ya, tidak hanya Indonesia saja, tapi bahasa luar mereka handal, tapi bahasa daerahnya sendiri mereka nggak bisa. Itu yang saya kadang nggak apa-apa, kita melangkah jauh itu nggak apa-apa, tapi jangan lupa asal kita dari mana. Itu gimana Mas? Pandangan Mas? Jadi gini, kalau di reog itu kan kalau saya belajar itu dari wayang. Kalau wayang. Kalau wayang pedalangan itu kan bahasanya kan bahasa Kawi.
Bahasa Kawi. Bahasa Kawi. Pegon, ono corogo, ono corogo. Lebih dari itu sih. Sansekerta Yes, kayak gitulah. kayak gitu. Ya, kasarnya kayak gitu lah. Itu teman-teman kan juga kadang tuh di Surabaya tuh teman-teman mau dijak boso kromo, kadang tuh Mas iki apa Mas? Mas iki apa Mas? Lah saya sendiri kan juga belajar dari situ. Jadi karena kita ikut organisasi kan, Iya. ketemu orang-orang baru, ketemu sesepuh Benar. kayak gitu kan. Terus sesepuh juga biasanya pakai bahasa kromo Inggil. Pasti. Nah, kan. Terus anak-anak itu iki apa Mas? Nah dari situ kita belajar. Translate ya, Nah, secara kamu jadi translator ya. Ya meskipun saya juga belajar kadang kan saya kan kayak waktu dulu itu ada bahasa nempil sama ngampil kan Hampir sama. tapi kan mananya kan beda. Nih. Nah dari situ kan ternyata kayak gini. Ayo belajar terus kayak kalau di Riau itu biasanya ada lagu-lagu Jawa kayak gitu. Sinden ada. Sinden itu kan. Terus iya monggo. Nah dari situ kita juga belajar. Ini apa sih artinya? Saya kadang tanya ke teman saya, teman-teman Ponorogo gitu kan. Teman-teman Ponorogo, teman-teman Madiun dan sekitarnya. Ini kalau festival itu kan pakai lagu-lagu kan. Iya. Ada lagu-lagu. Opening gitu, maksudnya sebagai dampingan itu tadi, pendamping lagu sebelum acara pentas ini. Kalau pas waktu festival kan tarinya garapan, jadi lagu ini juga beda-beda. Ini artinya apa sih Mas? Saya juga tanya-tanya seperti itu. Karena setiap daerah itu menurut saya beda Mas. Karena misal ya, kalau saya ke Gresik khususnya daerah-daerah Lamongan yang Gresik yang dekat dengan Lamongan. Kalau duduk itu kata mereka dolok. Dolok. Ya kalau di sini kan lunggu, terus dodok. Beda-beda. Samanya kayak pisau. Pisau itu kalau daerah-daerah tertentu itu gelati. Ada yang pangot, ada beda-beda. Jadi kemajemukan bahasa itu sangat kaya sekali. Itu di Jawa, belum di daerah mana-mana. Karena menurut saya apa ya? Kalau kita memiliki sebelumnya kita menghargai budaya itu seperti ini. Kalau kita belajar jauh ke belakang, saya yakin pemuda-pemuda atau siapapun yang menghargai sejarah ke depan, dia akan lebih tahu masa depan itu kayak gimana. Apalagi kan kayak di Surabaya ini, memang di sini tuh kita itu, saya selalu menekankan kepada teman-teman. Di sini kita semua belajar. Benar. Di sini semua kita belajar. Dan saya itu respect sama teman-teman media di Ponorogo khususnya ya. Soalnya saya kan tidak ada fungsi untuk memposting tadi bahwa ciri khas Indonesia Reok itu tadi. Nah dari situ kan kita belajar. Kayak kemarin tuh waktu festival Reok 2000 kemarin nih 2022 ini. Itu kan ada barongan tua. Barongan itu kepala reok. Namanya barongan. Itu sudah tua itu dari tahun berapa itu. Nah di situ kan saya kan jadi kayak ini seru ini buat belajar ini kan ada timbul rasa lagi kan pengen belajar. Soalnya saya tekankan kepada teman-teman. Jadi Reok itu luas. Reok itu bebas. Jadi belajar seperti itu apalagi sejarah. Iya. Jadi kayak gitu-gitu itu saya tertarik gitu loh. Di samping itu Mas, menurut saya Reok pun bisa dijadikan untuk kegiatan bahwasanya itu adalah keahlian khusus. Bahkan kalau memang mungkin dari dinas terkait melihat atau melirik hal itu, bisa jadi untuk beasiswa tentang sekolah seni itu tadi. Jadi ya saya sempat komunikasi juga ke dinas terkait. Terus saya tekankan kalau pengen tahu plus arek Surabaya sing main Reok sama Dona Sememi Jaya, Surabaya Barat, Benowo teman-teman. Iya. Jadi kayak gitu. Soalnya dari 100% pemain Reok di tempat kita di Sememi, di Reok Singojaya itu
hanya 15% yang punya keturunan, bukannya yang punya keturunan. Maksudnya yang Orang dari tuanya, turun temurun. dari orang tuanya itu tempat tinggalnya di Ponorogo. Oh. Lainnya itu kan di sini campuran, ada orang Madura, Iya, memang. ada orang Ambon juga. Iya, lengkap lah kalau saya bilang Iya. di sini lengkap. Ada orang Ambon, ada orang Madura. Jadi teman-teman tuh kita nggak peduli asal daerahnya mana. Yang penting kita di sini Melihat senang-senang. kemauan mereka, Iya. belajar, kita juga intinya selamat datang gitu. Iya. Jadi seperti itu. Kita juga welcome kok sama. Tapi yang saya jadikan agak kurang sepakat melihat pandangan-pandangan mungkin beberapa orang di luar, Mas. Kalau kegiatan semacam itu dihubung-hubungkan dengan mistis-mistis, Oh iya. saya kok merasa kayak apa ya? Sejatinya budaya itu ada ciri sendiri. Iya. Kalau kita sekiranya tidak suka, janganlah menghina. Paling tidak dihargailah perbedaan itu tadi. Apa gunanya Bhinneka Tunggal Ika kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan itu tadi, Mas? Benar nggak? Yeah. Soalnya ada beberapa pihak yang melihat itu bahwasanya itu seperti itu ada itu kaitannya dengan hal-hal mistis itu. Yeah. Pasti nggak mungkin orang itu bisa jalan sendiri kayak gitu. Jadi dulu waktu awal saya ikut reok, saya itu selalu edukasi ke masyarakat ya misalnya. Sampaikan di awal, Mas. Reok ini kadang kan pas waktu kita ganti kostum atau apa, nanti nanti kesurupan dan lain sebagainya. Padahal enggak, kalau reok itu kan emang bener-bener olah tubuh. Terus kemarin itu setelah selesai corona itu, saya lihat itu orang-orang itu sudah pada tahu kalau reok itu nggak pakai dadi-dadi. Nah, kayak gitu. itu tadi karena apa ya? Pemahaman. Ilmu jarene, ilmu gosip itu jangan ditelan mentah-mentah. Filternya adalah akal dan hati kita sendiri, benar Mas ya. Terus kalau membuat alatnya, Mas, kalau dari tadi barongan, terus ada yang saya lihat beberapa yang sulit untuk itu dari paguyuban Mas sendiri itu beli atau ada yang buat? Kalau di paguyuban kita itu kita semua beli. Karena pengrajinnya nggak ada yang saat ini kan ada merak reoknya itu. Meraknya itu dari ekor merak asli, Mas? Asli. Asli ekor. Kalau ada yang melihara merak tolong dijaga. Sulit ya. Kemarin tuh anak-anak sempet kan ini rengkeknya itu kerangka ini udah rusak. Ini gimana? Ini kita dari pembelajaran dari segi perawatannya, kita perbaiki sendiri apa gimana? Terus teman-teman bilang terus Mas kita lempar ke pengrajin aja. Soalnya kita kan juga nggak begitu paham kan ya gitu. Kalau di daerah sini, Mas, kalau misalnya ada kerusakan dikirim kemana? Kalau saya lebih cenderung ke Ponorogo sih, Mas. Langsung? Oke, soalnya kalau di sini sebenarnya ada ya teman-teman sini kayak masang bulu meraknya di reok itu sebenarnya ada. Cuman kan teman-teman kan kebetulan kan rengkeknya itu kan udah rusak. Jadi beli di sana sekalian pasang di sana. Ya, Jadi karena kalau nggak itu tadi nggak punya skill, nggak punya skillnya tuh miring lah. Jadi nggak seimbang. Iya. Jadi mending gitu aja Mas. Gitu kan kata teman-teman kan. Kalau di sini kalau seniman pengrajin di tempat kita itu emang nggak ada. Jadi kita pure beli. Tapi yang paling penting adalah yang saya garis bawahi adalah sosial ini tadi untuk menanamkan ke generasi bahwasanya budaya asli dari Indonesia sendiri. Kita langsung bilang Indonesia karena reok adalah milik Indonesia. Oke, mungkin ada harapan sebelum kita mengakhiri perbincangan kalian karena kita terbatas, Mas. Karena kalau kita terlalu jauh pembahasannya nanti kita kurang efisien. Jadi sedikit tapi ada makna. Itu yang kita mendasari bahwasanya dari dusun wisata itu sendiri
tidak melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Iya. Mungkin ada harapan, terus bisa dilanjut dengan kalau bahasa kerennya kata-kata motivasi. Ayo, monggo Mas. Kalau Harapan untuk itu tadi. kalau harapan mungkin ke depan buat saya pengennya itu teman-teman itu dapat manfaat gitu. Benar. Manfaat bahwasanya dari Reoks itu ada manfaatnya. Jadi nggak cuman latihan terus tanggapan, nggak cuman seperti itu. Dan ini tidak semata-mata hanya untuk mengharapkan tanggapan-tanggapan Iya. tadi Mas. Jadi teman-teman itu saya tekankan untuk rap ini tidak untuk bekerja, tidak untuk mencari uang, tapi untuk mencari hiburan. Terus setelah itu mungkin yang saya harapkan kepada seluruh pihak mungkin kayak dapat sertifikasi atau apa dan lain sebagainya. Ada sertifikasi khusus dari Iya. dinas terkait ataupun yang menaungi itu tadi. Iya, Karena sebagai bentuk bukti tertulis. iya, apalagi kan kebanyakan kan teman-teman kan masih sekolah, masih belajar seperti itu Itu kan. bisa dijadikan ke depan pembelajaran. Nah, iya. Terus setelah itu biar nggak hilang jati dirinya. Jadi ikut organisasi Reok itu nggak semata-mata wah kuno, wah apa. Enggak. Ada pembelajaran yang tak terlihat Iya. itu tadi Mas. Entah Contohnya itu rasa kebersamaan, Iya. menghargai itu tadi. leadership juga ada di situ. Terus kalau pengen itu arek Surabaya ini leso itu adewe ojo ndelok siapa ya entah apa ya sekarang kok arek Surabaya iku Nggak perlu tahu bahwa Reok itu Ponorogo. Iya. Bahwasannya dimanapun dan kita berada kita bisa belajar gitu Mas. iya leres niku Mas. Jadi los saya lah, lek aku ngarane lek aku selalu ngomong nang arek los. Jangan membatasi pikiranmu dan Iya. dirimu. Mas aku gak iso Mas, Ah. kok wis los. Pokoknya yang penting belajar. Lakukan dulu. Iya, lakukan Kalau dulu. ada kesalahan, evaluasi. Evaluasi. Terus lek kata-kata Kata-kata mutiara sebagai Mutiara, closing iya. ya. arek Surabaya apa maneh adewe iki aku seneng bonek kebetulan. Oh, seneng bonek. Tadi Surabaya deh. Bonek ate arek-arek iku aku sing lagune arek-arek Cen Persebaya sing tak seneng iku sebab mundur adalah sebab pengkhianatan. Iku aku seneng iku. Mundur adalah Lah iku tak gawe support, tak gawe semangat gawe arek. Ayo ojo mundur, ayo maju terus. Adewe kudu los. Terus kata-kata iku minoritas Surabaya minoritas tanpa batas. super sekali. Oke. Saya sebelumnya ingin lebih lanjut untuk membahas hal yang banyak diulas teman-teman. Tapi memang kita juga ada kesibukan. Kalau di desa kita ngetek video saja kan nggak enak sama tetangga. Ada juga burung yang belum dikasih makan. Ada kerbau, ada kambing juga yang belum diambilkan rumput. Jadi kita mungkin itu yang saya ambil kesimpulan dari pembelajaran obrolan kisah kali ini. Jikalau kita tekun dan kita sudah masuk di dalam sebuah keputusan dan pilihan, jangan sampai kita berbalik arah. Karena spion lebih kecil daripada kaca depan mobil, ya Mas ya. Pandangan ke depan optimis tapi juga realistis itu tadi. Mungkin itu dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Alsa. Ke depan kita akan jumpa lagi. Dan jangan sungkan kembali untuk kita undang Mas ya. Los. Kita akan membahas lagi lebih lanjut tentang budaya-budaya yang ada ini. Terima kasih dari kami Dusun Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.